Apakah saudara mengartikan setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita itu sebagai apa? Tetapi sesungguhnya setiap waktu, setiap detik merupakan hal-hal yang menentukan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Saya percaya setiap kita juga menyadari betul bahwa setiap kesempatan adalah saat bagi kita untuk kita melayani Tuhan. Amin. Mari kita buka firman Tuhan, saudara. Bro Evan, namanya Bro Evan kan? Bro Bobby ya? Baru kenalannya sekarang ya. Thank you bro. Tidak ada pemain musik yang paling bagus selain Diego. Ya, itu sudah terbukti. Karena setiap pemain musik di IHOP sudah pasti harus tahu lagu apa yang harus dinyanyikan oleh jemaat, ya. Yang pernah dinyanyikan, yang pernah diciptakan, maupun yang belum pernah diciptakan harus tahu, ya. Dan itulah yang terjadi. Mari kita buka firman Tuhan. Tadi kuncinya di mana, Bro? Yang terakhir lakukan. Boleh katakan saudara? Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Lagi saudara, ku di tanganmu, oh, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sekali lagi sama-sama, ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Oh, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Lagi saudara, apapun situasi, katakan pujian ini sama-sama. Ku
di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Saudaraku, mari kita baca firman Tuhan. Efesus 2 ayat 10 mengatakan seperti ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Saudaraku, kita ini buatan Allah. Kalau saudara adalah buatan, saudara tidak mengerti diri saudara sendiri. Saudara tidak mengenal diri saudara sendiri. Saudara tidak mengerti dirimu sendiri karena engkau buatan, karena engkau ciptaan. Yang mengerti buatannya, ia penciptanya. Yang mengerti bagian-bagian dari ciptaannya, ia penciptanya. Yang mengerti hatinya kita adalah pencipta kita. Jadi kalau saudara berkata, aku mengenal diriku sebegitu baiknya, saudara salah. Karena saudara tidak mengerti diri saudara sesungguhnya. Ayat ini jelas mengatakan bahwa kita ini buatan. Amin. Kita ini buatan. Buatan siapa? Buatan Allah. Udah jelas, kita ini buatan, kita ini ciptaan, kita ini karya, dan yang buatnya adalah Allah, kata. Lalu dikatakan kita ini buatan Allah di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesuslah saudara boleh menemukan, boleh mendapatkan yang namanya Allah itu. Dan ternyata yang menciptakan kita adalah Allah itu sendiri. Dan ternyata untuk melakukan, dan ternyata tujuannya pun bukan karyanya yang punya tujuan sendiri. Ya. Kita ini buatan, kita ini diciptakan oleh pembuatnya yaitu Allah. Alkitab mengatakan, lalu dikasih tujuannya supaya mereka untuk melakukan pekerjaan baik. Tujuannya pun dari Tuhan, tujuannya pun dari penciptanya. Jadi tidak ada satupun manusia yang hadir di sini dengan kemauannya sendiri. Tidak ada satupun manusia yang boleh hadir di sini dengan tujuannya sendiri. Tidak ada satupun yang hadir di sini dengan gambarnya sendiri. Nggak ada. Semuanya adalah gambar dari yang ciptanya. Gimana supaya saudara dan saya berhasil sebagai ciptaan? Gimana caranya? Kira-kira gimana? Supaya saudara dan saya, ya, gimana caranya supaya mobil yang saya pakai Toyota itu bisa berjalan dengan baik, bekerja dengan baik? Caranya gimana? Selain dirawat, saudara harus ikutin apa yang di dalam manual booknya. Isi, katanya isilah solar, ya. Saudara isi pertalite, apa yang terjadi? Mogok. Dikatakan kalau saudara beli mobil, dikatakan setiap 10.000 kilometer silahkan
service. Itu ada di manual booknya. Saudara, kalau saudara yang ciptakan adalah Tuhan, kalau saudara yang buat adalah Tuhan, maka supaya saudara dan saya sebagai buatan bisa berhasil, maka saudara harus menjalankan manual book yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Jelas kan? Jelas. Jadi engkau tidak akan pernah berhasil dengan keinginanmu sendiri. Yang ada mah kamu semakin jatuh, semakin jauh dari Tuhan, dari pencipta. Tidak ada yang akan pernah berhasil kalau dia nggak ngikutin manual booknya penciptanya. Tidak ada yang bakal bisa berhasil manusia kalau dia tidak berjalan dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup. Gak bisa. Saya ini produknya Tuhan, dia produknya Tuhan, saudara dan saya adalah produknya Tuhan, ya. Gereja produknya Tuhan, keluarga produknya Tuhan. Kalau itu semua produknya Tuhan, maka untuk dia bisa berhasil menjalankan apa yang diinginkan oleh pembuatnya, maka kita harus menjalankan sesuai dengan manual booknya, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran. Kalau kita nggak jalankan kebenaran, kita tidak akan pernah berhasil berfungsi seperti yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Saya mau bawa ke bengkelnya Mercy, Toyota. Saya bawa ke bengkelnya Mercy. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Mobil saya Pak, ini boleh nggak Pak? Ya kalian gimana caranya Pak? Yang penting bisa jalan deh Pak. Lalu dari Mercy bilang, kalau untuk sementara sih boleh. Diambil bagian kecil, baru dikerjakan. 3 hari, seminggu mungkin bisa jalan. Setelah itu, karena itu bukan bagiannya, itu bukan partnya, itu bukan spare part aslinya, maka jangan ngarap dia bisa berjalan dengan baik. Sebagai ciptaan Tuhan, sebagai produknya Tuhan, mari kita kembali kepada kebenaran. Kebenaran tentang hidup kita ada di sini. Apa kata Tuhan tentang hidup kita ada di sini. Apa kata Tuhan supaya kita berhasil ada di sini. Apa kata Tuhan supaya engkau menang ada di sini. Apa kata Tuhan supaya kau sampai ada di sini. Apa kata Tuhan supaya produk ini bekerja dan nama pembuatnya dipermuliakan ada di sini. Amin. Kalau saudara mau ngandalin manusia, hari ini dia bisa tolong kamu, besok kamu akan marah karena dia hanyalah manusia biasa. Dia nggak bisa diandalkan setiap saat. Tetapi Tuhan memberikan petunjuk kepada kita untuk menjalankan hidup ini dengan baik supaya kita berhasil dengan baik. Seringkali dalam hidup kita mau tolong Tuhan untuk melakukan apa yang dia mau dalam hidup kita. Seringkali dalam hidup ini kita bantu Tuhan dengan caranya Mercy tadi. Kita seringkali mau tolong Tuhan supaya pertolongannya segera sampai, lalu kita lakukan apa yang kita mau. Kita sering berkata, Tuhan, kapan? Lama sekali. Tuhan, udah berapa lama ini Tuhan? Nah, kita mengatakan waktunya Tuhan selalu yang terbaik. Hari ini saya mau katakan sama saudara, kalau saudara sedang menjalankan manual book ini dan hidupmu susah, hidupmu sakit, hidupmu kayaknya kerja keras banget menjalankan ini, kabar baik buat saudara, waktunya akan tiba. Tuhan mengatakan, nah, engkau telah memuliakan aku lewat apa yang kau kerjakan, lewat firman yang telah aku berikan. Amin. Saudara, semua kita produknya Tuhan. Ya, semua kita produknya Tuhan. Kalau kita produknya Tuhan, nih suami istri dipersatukan oleh Tuhan. Produknya Tuhan disatukan oleh Tuhan dengan produknya yang satu lagi. Apa yang terjadi? Ya? Halo, selama saudara jalanin
jalani petunjuk Tuhan tentang pernikahan di dalam Alkitab ini, maka saya percaya saudara, masalah boleh terjadi, badai boleh datang, guncangan boleh datang, tapi itu tidak akan pernah mengeluarkan saudara dari rencana Tuhan yang telah Dia buat dari awal. Amin. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Ada seorang ibu, Pak, saya udah gak kuat lagi sama suami saya. Tiap hari pulangnya jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. Kadang-kadang gak pulang. Pak, tolong Pak didoain supaya dia disengklak kayak di mana gitu. Datang suami, Pak, gak ada lagi istri-istrian Pak, saya mau cerai aja Pak. Kenapa? Istri saya Pak, mulutnya Pak, aduh mulutnya gak kuat saya Pak. Saudara, ingat Alkitab mengatakan apa? Hai suami, hai istri, apa katanya? Istri hormati suami, suami kasihi istri. Itu manualnya. Jadi kalau suamimu bermasalah, datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan berlutut. Alkitab mengatakan hormati dia sebagai suamimu. Kalau kau mengasihi suamimu, hormatilah dia. Kalau kau menghormati suamimu, itulah tandanya engkau mengasihi suami. Selanjutnya, suami kepada istri. Wah, suami, pokoknya aku mau sekarang. Kata istri, buru-buru amat sih. Kata suaminya, lebih cepat, lebih baik. Kata istrinya, alon-alon toh Pak, mau kemana sih buru-buru? Suami kalau udah nafsunya nggak bisa ditahan, nggak ada, pokoknya sekarang nggak ada. Hai istri, kalau suamimu bermasalah, datang kepada pembuatnya, bilang, Tuhan akan mengeluarkan firman-Nya. Apa aku katakan? Hormati suami. Apapun adanya suami, hormati dia. Karena dia produkku. Dia bukan produknya istri. Istri bukan produknya suami. Suami itu produknya Tuhan. Istri itu produknya Tuhan. Manusia itu produknya Tuhan. Tapi tidak pernah manusia itu produknya manusia. Produknya Tuhan. Kalau dia produknya Tuhan, hanya Tuhan yang tahu bagaimana melakukannya. Kita hanya datang sama Tuhan. Tuhan, aku sudah enggak tahan, aku sudah enggak kuat. Tuhan bilang, hormati suami. Pulang jam 12, Pak, terima kasih sudah datang jam 12. Hormati suami. Besok datang lagi jam 1, Pak, terima kasih sudah datang jam 1. Besok datang lagi, Pak, terima kasih sudah datang jam 3. Udah makan belum? Pak, terima kasih. Apa yang terjadi saudara? Karena suaminya ngelihat istrinya, kok gua begini, kok dia bilang, Pak, kok ini istri saya kok bisa begini, kenapa begini? Apa yang terjadi? Besoknya suaminya datang jam 9. Pak, terima kasih karena kau telah pulang buat anak-anak, buat saya dan anak-anak. Saya percaya di kantor engkau sudah punya banyak masalah. Aku percaya selama ini kau datang pulang dari kantor, aku selalu marah-marah. Daster yang tadi malam belum aku ganti sampai malam lagi. Rumah nggak diurus, tapi begitu suaminya pulang dimarah-marahin. Jam berapa sih? Jam 9 belum pulang. Kemana aja sih lo? Begitu istri ingat, Alkitab mengatakan hormati suami. Apa yang terjadi? Suaminya besok-besok datang jam 7. Datang jam 7 dengan 2 bungkus
kue tiaw goreng mangga besar. Tapi kalau mati aja lo, nggak usah pulang sekalian, mati aja lo. Boro-boro kue tiaw. Saudaraku, ingat, suami itu Tuhan yang bilang, Tuhan yang punya produk. Dia bilang gini, aku yang ciptaan laki-laki ini, tapi ingat, kamu harus hormati dia. Lalu Tuhan ngomong ke istri, suami, sayangi istri, ya, cintai istri, mengasihi istri. Ini bukan bicara tentang seks, ya. Ini bukan cuma bicara tentang seks, ya. Kasihi istri, ya. Kasihi istri. Nanti di dalam perjalanan lagi ada acara dari kantor, tiba-tiba jalan-jalan ke taman, diambil tuh ada bunga di taman, langsung difoto, engkau dikirim ke istrinya, engkau seperti bunga yang tidak akan pernah bisa ditemukan lagi. Hormati suamimu, kasihi istri. Itulah hukumnya berumah tangga, ya. Kalau suamimu belangsak, kamu semakin belangsak, tidak akan pernah menjadi lebih baik. Sama juga, kalau istrimu belangsak, kamu belangsak juga, tidak akan pernah menjadi lebih baik. Ingat hukumnya, hormati suami. Makanya tidak dibilang kasih suamimu, enggak. Makanya kita mengatakan hormati suami, tunduk kepada suami. Suami dikatakan kasihi istri. Dengarkan baik-baik, ya. Begitu ini kita lakukan. Tanda kasih seorang istri kepada suaminya apa? Apa? Hormati suaminya. Ya. Tanda kasih sayang suami kepada istrinya, jaga damai sejahteranya. Jangan lupa awal bulan. Loh, kok gak tahu? Saya mau katakan sama kita, terlalu banyaknya. Nggak usah di Indonesia, ya. Nggak usah di Indonesia. Kita nggak usah ngomong Indonesia lah. Rata-rata negara yang beragama Kristen 50% perceraiannya. 50%. Saya mau katakan sama saudara, kenapa? Karena mereka, ya, karena seorang istri menghadapi suaminya dengan cara hukumnya dunia. Dia gak pernah nyayangi saya, dia gak pernah mencintai saya. Suami juga gitu. Dia tidak pernah, begitu saya butuh, dia gak pernah. Begitu saya mau ini, gak mau. Ingat, kalau mau keluargamu, suami istri mau berjalan dengan baik, ingat, hormati suamimu, kasihi istri. Kalau suami dan istrinya hubungannya baik, turun ke anaknya. Kalau suami dan istri hubungannya tidak baik, turun ke anaknya yang tidak baik. Apalagi kalau anaknya lebih dari satu, udah dua-duanya kopi dari bapaknya, dari emaknya. Nanti dipraktekkan oleh kedua anaknya. Karena bapak sama ibunya berantem, ini anaknya juga berantem juga. Ya. Ada orang udah nggak ada lagi, Pak, saya udah nggak kuat dengan suami saya bercerai aja. Emang kalau bercerai masalahmu selesai? Enggak. Yang ada mah kamu akan terintimidasi seumur hidup. Suami juga udah gak ada lagi, Pak. Ada. Emang kalau kamu menceraikan istrimu terus masalahmu selesai? Enggak. Mari sama-sama produknya Tuhan. Dan dua-duanya enggak ada yang tahu tentang diri masing-masing. Yang tahu siapa? Pembuatnya. Ya, ingat waktu Tuhan, Adam diciptakan oleh Tuhan. Adam dulu diciptakan. Makanya perempuan yang keduanya, yang kemudiannya perempuan. Hukum semua diberikan kepada laki-laki.
Makanya dibilang hormati suamimu. Ya. Karena fondasinya adalah suami. Kenapa fondasinya suami? Karena suami diberikan Tuhan semua hukumnya. Ya. Lalu Tuhan ciptakan perempuan untuk diberikan kepada laki-laki. Apa yang terjadi? Begitu diciptakan, Tuhan bawa perempuan ini di hadapan laki-laki. Ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya display katanya. Display itu apa? Ditaruh di hadapan laki-laki. Ya, ditaruh di hadapan laki-laki. Tuhan tidak bilang ini jodohmu, enggak bilang begitu. Adam yang ngomong. Dengarin baik-baik. Hawa diciptakan oleh Tuhan, diambil dari tulang rusuknya, diciptakan lalu dibawa kepada laki-laki itu, ditaruh di hadapannya. Nih, ya. Display itu apa display? Dipajang. Lalu Tuhan kasih kepada laki-laki. Nih, nah sekarang terserah kamu. Ini ada aku bawa seorang perempuan. Ya, yang mutusin ada siapa? Yang mutusin siapa? Adam lalu kasih nama dia sebagai Hawa atau apa? Eve. Jadi dengarkan baik-baik. Hai suami, yang menghadirkan istri itu Tuhan. Hai istri, yang menghadirkan suami itu Tuhan. Maka kalau ada masalah dengan suamimu yang dibawa oleh Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan, maka datanglah kepada Tuhan. Tuhan, ini yang kau berikan begini. Sama juga gitu. Yang kedua juga gitu. Perempuan, Tuhan, ini suami yang kau berikan kepadaku begini. Tuhan yang berbicara. Lakukan bagianmu, hormati suamimu. Sebejat apapun suamimu, hormati dia. Seburuk apapun istrimu, kasihi dia. Itulah hukum yang Tuhan berikan kepada suami istri. Mau cari di mana lagi seperti dia? Mau cari di mana lagi suami seperti dia? Mau cari di mana lagi istri seperti dia? Kenapa saya bilang begitu? Tuhan kasih. Tuhan kasih. Kalau mau lihat keinginan mata banyak nih berjejeran di sana. Tapi yang Tuhan kasih itu yang paling penting. Amin. Kalau kita menyadari itu di Tuhan kasih kepada kita, maka kita akan apapun masalah rumah tanggamu, pasti engkau akan berkata, ingat kepada hormati suamimu, kasihi istri. Hormati suamimu, kasihi istri. Menjadi suami di sini, produknya Tuhan, semuanya produknya Tuhan, maka semuanya akan bekerja dengan baik. Pakai manual booknya Tuhan, pakai apa yang Tuhan mau, pakai firman Tuhan, baca firman Tuhan. Hai suami, hai istri, hai anak-anak di sini, hai orang tua ada di sini semua. Jangan pernah buang-buang waktu ya dengan orang yang bukan dari Tuhan. Ya, ini yang suka-suka selingkuh. Ya. Jangan buang-buang waktu dengan orang yang Tuhan nggak kasih sama kamu. Habiskan waktumu dengan orang yang Tuhan percayakan dalam hidup. Banyak hal yang harus dikerjakan di sana. Nggak usah nambah-nambah, nggak usah ditambah-tambah. Ya. Berapa minggu yang lalu Brojo bilang jangan salah pikir. Mari kembali kepada kebenaran. Kita ini buatannya Tuhan, produknya Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Jadi yang tahu saya, yang tahu saudara semua Tuhan. Ya. Makanya buat yang mau cari jodoh, ya. Jangan hari ini suka sama ini, besok suka sama ini, besok suka sama ini. Besok sebenarnya lo manusia atau bukan sih? Ada 5 orang, 5-5-nya ditaksir, 7 orang, 7-nya ditaksir. Ini sebenarnya maunya lo yang mana sih sebenarnya? Pertanyakan tuh. Ingat, kamu itu produknya Tuhan.
Kalau kamu serius, Tuhan pasti siapkan produk Tuhan untuk kamu. Amin. Amin. Buat orang tua, itu anak itu produknya Tuhan, diberikan kepada engkau. Kamu tidak akan pernah bisa mengerti anakmu karena bukan engkau yang buatnya. Ya, lewat kamu, tapi yang buat Tuhan. Ya. Pakai manual booknya Tuhan. Pakai firman Tuhan untuk mendidik anak-anakmu. Didiklah anak-anakmu di dalam roh yang takut akan Tuhan. Amin. Saudara, tadi Opa bilang, sebelum saya dipanggil Tuhan, saya mau nyanyi dulu, katanya tadi. Ya? Sesungguhnya kita semua sedang antri, Opa. Nomor urutnya aja kita nggak tahu. Ya, sebenarnya kita sedang antri semua. Ya, karena hidup bukan tentang seberapa lama, Opa. Ya, ada yang Tuhan percayakan 960. Metusalah 969. Hampir 970. Tuhan Yesus 33,5 tahun. Nah, dua-duanya tercatat. Tapi sampai hari ini Injil sampai sekarang masih terus berjaya. Dia mengatakan sama kita, nggak usah lihat apa yang telah dikerjakan orang lain. Itu bagus, ini luar biasa. Tuhan mau pakai setiap kita. Dan bukan untuk bukan. Tapi untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari saya makin berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Singersnya naik. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Kau ada yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir,
kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Kaulah yang membuat kami, Kaulah yang menciptakan kami ya Tuhan. Kaulah yang menetapkan tujuan hidup kami ya Tuhan. Segarkan setiap kami ya Tuhan. Segarkan setiap kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Yesus domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus domba Yesus
ya Tuhan, makasih ya Tuhan. Makasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan mengingatkan kami sekali lagi, kami adalah produknya Tuhan. Kami adalah ciptaan-Mu, dan Engkau adalah pencipta kami. Kami tidak mengerti diri kami yang sesungguhnya. Bahkan kami juga tidak mengerti orang lain. Tetapi hanya Engkau yang mengerti seluruh kehidupan kami semua ya Tuhan. Apapun masalah boleh terjadi dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam hubungan kami, kami tidak mengenal secara utuh orang-orang di sekeliling kami. Tetapi hanya Engkau yang mengenal mereka. Engkau yang mengenal kami secara utuh. Karena itu Tuhan, kami perlu tuntunan-Mu, kami perlu manual book-Mu, kami perlu firman-Mu, kami perlu petunjuk-Mu ya Tuhan, untuk kami bisa menghadapi hidup ini dengan baik. Makasih ya Tuhan. Terima kasih. Thank you Jesus. Thank you oh God. Thank you. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you. Kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita sekali lagi. Terima kasih ya Tuhan. Sebab Dia hidup, ada Yesus. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar, ku sekali lagi, sebab Yesus hidup. Haleluya. Sebab Yesus hidup, hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi sama-sama, hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Makasih Tuhan. Apa boleh berhenti berbicara? Biar Engkau terus, Roh Kudus, Engkau terus menuntun kami untuk kami melakukan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, dan kami mau berikan persembahan kami. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Kami mau memberi dengan sukacita.
bukan dengan sungut-sungut. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.